Ezra menyampaikan sebuah kesaksian tentang perbuatan Allah yang sudah benar-benar melindungi dia beserta umatnya. Barangkali kita juga pernah merasakan pertolongan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Shalom, selamat pagi buat kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Ezra, pasal 8 ayat 22. Ezra pasal 8 ayat 22 demikian dikatakan. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian. Tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui renungan kita di pagi hari ini, kita diingatkan kembali tentang perbuatan Tuhan yang begitu besar melalui pertolongannya untuk menyertai dan melindungi setiap orang yang mengandalkan Tuhan Allah di dalam hidupnya. Sebagaimana dialami dan dirasakan oleh Ezra bersama umat Allah yang dipimpinnya ketika menghadapi musuh dalam perjalanan mereka pada saat meninggalkan kota Babel menuju kota Yerusalem. Ezra menyampaikan sebuah kesaksian tentang perbuatan Allah yang sudah benar-benar melindungi dia beserta umatnya tiba dengan selamat di kota Yerusalem dengan perjalanan yang aman dan tenang tanpa ada gangguan dari siapapun. Barangkali kita juga pernah merasakan pertolongan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita ketika kita berangkat menuju tempat yang kita tuju. Tiba dengan penuh sukacita. Kalaupun ada yang menjadi penghalang atau kesulitan-kesulitan dalam perjalanan, yang tentu kita mengakuinya tiba dengan selamat hanya karena perlindungan dari Tuhan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Ezra di dalam kehidupannya, dia memberikan kesaksian di hadapan seorang raja bahwa Allah sanggup melindungi orang yang mencarinya, bukan melalui perlindungan atau pertolongan dari orang-orang yang berkuasa yang dia andalkan di tengah-tengah kehidupannya, tetapi hanya melalui pertolongan dari Tuhan Allah. Dan itu sudah dia buktikan dengan mengatakan malu meminta tentara dan orang-orang berkuda untuk mengawal mereka. Jadi dia hanya mengandalkan penyertaan dari Tuhan Allah. Mereka akan selamat dalam perjalanan. Jadi dia benar-benar menunjukkan adanya kerendahan diri di hadapan Tuhan dan mengakui
bahwa Tuhan akan siap memberikan pertolongan serta mempercayakan dirinya pada kuasa Tuhan dengan sepenuhnya. Dalam arti dia tidak bertindak dengan perbuatannya sendiri, tetapi lebih mengandalkan Tuhan karena ia menyadari bahwa Tuhan lebih tahu akan apa yang ia perlakukan. Di dalam perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, tentu kita harus mengakui kelemahan kita untuk menghadapi adanya tantangan dalam hidup kita. Yang tentu kita tidak dapat mengandalkan diri, atau kita tidak ada kemampuan untuk melepaskan diri. Tapi kita akan memberikan atau menyampaikan atau memohon kepada Tuhan agar kita bisa diselamatkan. Karena orang lain yang mungkin tidak akan bisa menyelamatkan kita untuk lepas dari apa yang kita hadapi dalam hidup kita. Sama seperti Ezra, yang tentu dia harus mengakui kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan yang dapat melepaskan kita dari apapun yang kita hadapi. Karena Tuhan tidak akan membiarkan orang yang percaya kepadanya ketika menghadapi hidup yang penuh dengan kesulitan-kesulitan. Kasih setia Tuhan tentu akan selalu dia tunjukkan bagi orang yang benar-benar mengakuinya. Itulah kita diingatkan agar tetap setia dan taat melakukan kehendaknya. Sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan dari Tuhan, yang pasti dia akan memberikannya kepada kita. Itulah pengharapan kita yang tentu kita tetap menunjukkan kesetiaan dan tetap melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan sehingga kita tetap diberikan pertolongan dan perlindungan dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, di pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu kepada kami. Hingga pada saat ini kami dapat hadir di hadapan-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, serta bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu yang telah kami dengar. Ya Tuhan, kiranya Engkau tetap memampukan kami, menguatkan kami dalam menghadapi apapun kesulitan yang muncul di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya tetap kami dapat mampu untuk menunjukkan apapun yang kami alami di dalam hidup kami ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di pagi hari ini kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, remaja, para pemuda, dan juga semua para orang tua dan lansia. Tuhanlah kiranya yang selalu menyertai apapun yang dilakukan di pagi hari ini, baik dalam melakukan aktivitas dan pekerjaannya, dan seluruh anak-anak kami yang melakukan pekerjaannya, Tuhan juga sertai dan lindungi. Dan juga para anak-anak kami dalam proses belajar di sekolah, Tuhan sertai mereka dan buka hati dan pikirannya untuk mengerti apa yang mereka pelajari di hari ini. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, begitu juga anggota jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam keadaan sakit, kami mohon kepada-Mu Tuhan, lindungi mereka,
Berikan kekuatan dan kesehatan melalui penyembuhan dari penyakit yang mereka alami. Supaya mereka merasakan betapa besar kasih setiamu untuk selalu memberikan pertolongan kepada orang percaya yang menginginkan apa yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kami semua. Apapun yang kami lakukan ya Tuhan, dan dimanapun kami berada, kiranya Engkau tetap hadir, memberikan perlindungan, supaya semua kami dapat hidup dengan sukacita. Ya Tuhan Allah, Bapa di sorga, begitu juga gerejamu, AKBP Keramat Jati ini. Kami tetap berdoa kepadamu ya Tuhan, agar apa yang akan dilakukan, apapun yang akan direncanakan di tengah-tengah gerejamu, kiranya itu dapat berjalan dengan baik dan menjadi pujian namamu ya Tuhan. Itu juga para majelismu sertai semua, berkati, berikan kekuatan dalam melakukan pekerjaan setiap hari dan juga dalam tugas pelayanan di tengah-tengah gerejamu ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kiranya di pagi hari ini kita tetap dalam perlindungan Tuhan dan tetap berikan kesehatan kepada kita semua. Shalom.